Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Apa yang sebenarnya terdapat dalam dunia One Piece? Siapa Blackbeard yang sebenarnya dan mengapa ia bisa memakan dua buah iblis sekaligus? Ini adalah sekian dari beberapa misteri yang sangat membingungkan yang hingga sekarang masih belum bisa diungkapkan kebenarannya. Bukan Oda namanya jika tidak berhasil membuat penggemarnya bertanya-tanya tentang semua misteri One Piece yang ia ciptakan. Tak tanggung-tanggung, bahkan misteri tersebut masih juga belum terpecahkan meski kini One Piece sudah memasuki saga akhir menurut gosip yang beredar. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yakni tentang misteri terbesar One Piece yang tidak pernah terpecahkan. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime menarik dari kami. Ada beberapa hal yang sangat mengganjal dalam perjalanan cerita One Piece. Hal tersebut tentu saja berkaitan dengan misteri-misteri yang nampaknya masih membutuhkan waktu lama untuk mengungkapkannya. Inilah beberapa daftar misteri dalam dunia One Piece yang hingga sekarang masih belum terpecahkan. Siapa Blackbeard yang sebenarnya? Ini menjadi salah satu perdebatan yang sengit di mana Oda sendiri yang mengatakan jika seseorang hanya bisa memakan satu jenis buah iblis. Bukan tanpa alasan, karena jika seseorang nekat memakan hingga dua jenis buah iblis, maka sudah bisa dipastikan jika orang tersebut akan mati. Namun yang masih menjadi pertanyaan, mengapa hal tersebut tidak terjadi dengan Blackbeard yang jelas-jelas telah memakan dua buah iblis? Itu artinya Blackbeard memiliki tubuh yang spesial. Kemungkinan besar Teach adalah keturunan salah satu orang terkuat yang hingga kini belum terungkap. Dan sampai di sana saja, Teach juga beberapa kali tertangkap seolah-olah memiliki dua jiwa yang berbeda. Ia layaknya manusia dengan kepribadian ganda yang sangat menakutkan. Ia bisa merubah kepribadiannya dalam waktu sekejap. Dan menurut informasi yang beredar, Blackbeard bahkan tidak pernah tidur sama sekali. Apa yang ada dalam One Piece? Hingga sekarang semua bajak laut masih memburu harta karun yang ditinggalkan oleh Goldie Roger. Roger dan kru bajak lautnya adalah orang pertama yang berhasil sampai di Laugh Tale. Mereka juga menemukan One Piece yang hingga sekarang masih belum bisa diungkapkan seperti apa bentuknya. Tak banyak informasi mengenai One Piece, namun para bajak laut memanfaatkan poneglyph untuk bisa menemukannya. Ada hal unik yang terjadi ketika Roger menemukan One Piece. Ia juga membaca surat peninggalan Joy Boy yang saat itu membuatnya tertawa terbahak-bahak. Roger hanya mengatakan jika dirinya datang terlalu cepat, sehingga tidak bisa melihat One Piece secara seutuhnya. Roger yakin jika kelak akan ada seseorang yang datang ke tempat tersebut dan dalam waktu yang tepat. Meski Roger mengatakan hal sedetail itu, namun dia sama sekali tidak menyebutkan seperti apa bentuk One Piece dan apa yang ada di dalamnya. Alasan Laksamana Aokiji bergabung dengan bajak laut Blackbeard. Setelah kekalahannya dari Akainu, Aokiji memilih untuk bergabung dengan bajak laut Blackbeard dengan alasan tidak ingin bekerja di bawah perintah Akainu. Ditambah lagi, Blackbeard juga mengatakan jika Aokiji bebas melakukan apapun yang ia inginkan. Hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan fans karena menurut mereka ini adalah hal yang sangat ambigu. Setelah semua perjuangannya selama ini, tidak mungkin seorang Aokiji memilih untuk menjadi pengkhianat dan bergabung dengan bajak laut terburuk sepanjang masa. Banyak yang berspekulasi jika Aokiji sepertinya masih menjadi bagian dari pemerintahan layaknya seorang agen yang sedang memata-matai. Kemungkinan besar ia sebenarnya hanya sedang bertukar informasi dengan pemerintahan mengenai semua rahasia yang dimiliki oleh bajak laut Blackbeard. Hanya tinggal menunggu waktu yang pas saat semua rahasia mereka dapatkan sehingga dirinya bisa kembali lagi ke pemerintahan. Peristiwa di God Valley. Sebuah misteri yang belum terpecahkan, bagaimana Raja Bajak Laut Goldie Roger juga bisa ikut terlibat dalam peristiwa yang sangat menakutkan itu. Lalu ada hal lain yang juga masih menjadi misteri, yakni mengapa para bangsawan menjadikan tempat tersebut sebagai tempat berburu. Mereka membunuh berbagai ras dengan tema permainan yang sangat sadis, dengan cara pembunuhan yang paling kejam dalam sejarah dunia One Piece. Sehingga muncul pertanyaan mengenai apa yang menyebabkan Roger membela para bangsawan yang sudah jelas-jelas melakukan tindakan kejahatan. Dan para bangsawan tampaknya sudah mengetahui jika di sana ada Garp dan juga bajak laut Roger. Mengapa Roger dan Garp saling bekerja sama untuk mengalahkan bajak laut Rocks? Dan mengapa Roger berjuang untuk membela orang-orang terburuk tersebut? Mungkinkah jika bajak laut Rocks adalah penjahat yang lebih besar daripada pemerintah dunia? Penyakit Goldie Roger.
Dalam beberapa flashback diceritakan oleh Oda, Goldie Roger bahkan tidak pernah terlihat kalah sekalipun. Kenyataan mengapa dirinya bisa sampai dieksekusi adalah karena Roger sendiri yang telah menyerahkan diri kepada Angkatan Laut. Bukan tanpa alasan Roger melakukan hal tersebut. Alasannya karena ia memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Yang menjadi pertanyaan hingga sekarang adalah, penyakit apa yang sebenarnya dimiliki oleh Roger sehingga ia lebih memilih mati dieksekusi? Mengapa hingga sekarang Rayleigh, Shanks, dan Buggy tidak pernah mengatakan rahasia tersebut? Hal ini juga masih menjadi misteri hingga saat ini. Kebenaran tentang All Blue. Tempat impian yang menjadi tujuan Sanji. Konon katanya di sana hidup semua jenis ikan dan juga tersedia bahan makanan yang berlimpah. Sanji mengetahui hal tersebut berdasarkan legenda All Blue yang pernah ia baca. Namun hingga sekarang All Blue yang dimaksud oleh Sanji belum terungkap kebenarannya. Apakah tempat itu nyata atau hanya sebuah dongeng semata? Hal ini juga masih menjadi misteri hingga saat ini. Sosok Im Sama. Tentu saja sosok Im Sama hingga saat ini masih menjadi misteri yang sangat besar. Banyak yang ingin tahu mengenai siapa dan bagaimana wujud sosok gelap ini yang hingga sekarang masih belum terungkap. Meski kita sebenarnya sudah bisa sedikit membayangkan bagaimana wujud Im Sama pada chapter 1084, yakni ketika Raja Cobra tengah membahas mengenai apa maksud TKD yang sebenarnya. Sosoknya masih terlihat seperti bayangan hitam yang hingga hari ini masih belum terlihat wujud sempurnanya. Siapa pemilik topi jerami yang disimpan oleh Im Sama? Kita pernah diperlihatkan sebuah cuplikan di mana ada sebuah topi jerami dengan ukuran besar di dalam kastil Pangaea Merejoa. Bentuknya sangat mirip dengan topi jerami yang dipakai oleh Luffy saat ini. Namun yang membedakannya adalah ukuran topi jerami yang sangat kontras. Banyak yang berspekulasi jika topi tersebut adalah milik Joy Boy. Kuat dugaan jika Im Sama ada kaitannya dengan Joy Boy di masa lalu, sehingga sampai hari ini Im Sama masih menyimpan topi tersebut. Dan lagi-lagi muncul pertanyaan baru mengenai apa alasan sebenarnya mengapa Im Sama masih menyimpan topi tersebut. Apa kepanjangan Di yang sebenarnya? Klan Di adalah salah satu klan yang sangat unik dalam dunia One Piece. Mereka adalah klan dengan tekad Di yang sangat kuat, di mana setiap karakter dengan nama tengah Di biasanya memiliki impian mereka masing-masing. Masih menjadi pertanyaan hingga sekarang tentang apa itu TKD yang sesungguhnya dan apa sebenarnya kepanjangan dari Di tersebut. Mungkin saja jika Raja Cobra tidak mati, ia akan bisa menjelaskan TKD tersebut kepada orang lain. Namun sayangnya ketika dirinya hampir mengetahui apa itu Di yang sebenarnya, ia malah harus mati di tangan Im Sama yang terlihat sangat membenci semua orang yang berasal dari klan Di. Kekuatan Monkey D. Dragon. Sebagai salah satu buronan yang paling dicari, Dragon sebenarnya sejak awal adalah seorang angkatan laut yang tunduk di bawah perintah pemerintah dunia. Namun setelah menyadari jika apa yang ia impikan berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan, ia kemudian memutuskan untuk membelot dan membentuk suatu pasukan khusus yang menegakkan keadilan. Saat ini dirinya adalah seorang pemimpin pasukan revolusioner yang sangat dicari karena sudah banyak tahu mengenai rahasia pemerintah dunia. Dragon disebut-sebut memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Namun hingga hari ini fans masih belum bisa menyaksikan bagaimana kekuatan Dragon tersebut. Banyak teori yang menyebutkan jika Dragon memiliki kekuatan yang berhubungan dengan angin, sehingga sudah bisa dibayangkan akan seperti apa kekuatannya saat bertarung nanti. Bagaimana cara Shanks menjadi kaisar? Hal ini juga sempat menjadi perhatian publik ketika tiba-tiba saja Oda menyebutkan jika Shanks adalah salah satu Yonko di lautan. Bagaimana jalan ceritanya hingga Shanks akhirnya bisa menyandang gelar tersebut pun masih menjadi misteri. Pasalnya ketika Shanks datang ke desa Luffy waktu itu, Shanks belum menyandang gelar Yonko. Namun sekitar 6 tahun kemudian Shanks sudah disebut-sebut sebagai Yonko. Hal ini kemudian menimbulkan banyak spekulasi yang menyebutkan jika Shanks ada kaitannya dengan pemerintah dunia. Banyak yang berteori jika Shanks telah mendapatkan pengakuan sepihak dari pemerintah dunia yang kemudian menjadikannya seorang kaisar. Informasi tersebut masih simpang siur, yang hingga sekarang masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Itulah beberapa misteri yang hingga sekarang masih belum terpecahkan dalam dunia One Piece. Jika kalian memiliki fakta atau teori lainnya yang tidak kami sebutkan dalam pembahasan kali ini, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.